Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reshuffle Kabinet pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Dilakukan reshuffle Kabinet pelantikan Menteri baru. Menteri Mendikbud, bukan Mendikbud ya, Menteri Pendidikan Mendikti-Ristek yang semula dijabat oleh Satrio Sumantri Brojonegoro kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Brian Yudiarto. Kedua-duanya berasal dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Profesinya juga awalnya beliau adalah akademisi, dosen latar belakangnya, sekaligus juga sebagai peneliti. Nampaknya ini satu respon yang diberikan oleh beliau untuk semacam mengevaluasi kembali kinerja dari 100 kabinet ya, 100 anggota kabinet ya, untuk memudahkannya 100 anggota kabinet dari kabinet merah putih ini ya. Setelah tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang melatar belakangi akan reshuffle kabinet, tapi memang sistem pemerintahan di Indonesia memang sistemnya adalah presidensial, atau kalau bahasa Inggrisnya the presidential ya, artinya sistem presidensial. Ya memang prakteknya bisa berbeda-beda ya. Banyak nama presiden tapi tidak mesti negara demokratis ya. RRC itu presiden ya, Presiden Xi Jinping, tapi tidak pernah ganti sampai sekarang ya, seumur hidup. Sebelumnya juga presidennya juga tidak pernah ganti sampai meninggal. Dan nampaknya Xi Jinping juga mengikuti pola yang sama. Disebut presiden tapi tidak ada pemilihan umum ya, karena dipilih secara internal oleh Partai Komunis Cina. Kemudian kalau di Korea Utara namanya juga presiden tapi tidak pernah ganti-ganti ya, sampai selesai gitu, sampai sekarang ini ya. Beliau pun juga menggantikan presiden sebelumnya. Ya. Demikian juga di Suriah ya. Presiden Suriah namanya presiden tapi juga tidak ada pemilihan ya. Nah ini saya kira kalau Indonesia menerapkan satu sistem presidensial, tapi bisa dibilang Indonesia sebenarnya negara paling demokratis ya. Karena proses pemilihannya juga berlangsung secara terbuka gitu, presiden dipilih secara langsung. Dan presiden ini memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri-menterinya, tidak harus berkonsultasi dengan DPR. Berbeda dengan sistem parlementer, nah di mana presiden dan menteri itu satu paket. Nah, sedangkan kita ini presiden bisa saja tuh tambal sulam. Nah, presiden itu mengganti menterinya sistem tambal sulam, kalian diganti dan seterusnya. Nah, tetapi sebenarnya eh, kalau pelantikan tim kabinet ini kita lihat di kita sebelumnya kan sudah ada yang mundur ya, walaupun staf sus ya, tapi kan pelantikannya bareng. Nah, staf sus yang sudah mengundurkan diri adalah Gus Miftah. Nah, sehingga masuknya Deddy Corbuzier ini bisa dibilang menggantikan Gus Miftah yang sudah mundur sebelumnya dan tidak segera diganti. Ya, tidak secara langsung ya. Nah, mungkin kalau Bang Deddy Corbuzier ini dia punya alasan ketika masuk ya karena menggantikan Gus Miftah gitu ya. Nah, ini kan haknya presiden untuk memilih menteri siapa saja. Apakah ini reshuffle ini hanya awal saja atau hanya awal saja kemudian akan diikuti dengan reshuffle berikutnya ya?
ya semuanya ada di tangannya Pak Prabowo. Sehingga kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi nanti berikutnya. Bersama dengan pelantikan beliau ini juga dilantik ada 5 orang pejabat yang lain ya. Sehingga total lengkap ada 6 ya. Bian Yuliarto adalah Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi. Beliau dilantik menggantikan Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro. Nah, kemudian beliau adalah lulusan Universitas Tokyo, merupakan peneliti terbaik ITB pada tahun 2021. Beliau juga mendapatkan penghargaan Habibie Award pada tahun 2024. Disiplin ilmu yang ditekuninya adalah nanoteknologi, jadi beliau latar belakangnya adalah teknik fisika. Nah, kemudian bersama beliau juga dilantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Kemudian juga wakilnya juga dilantik Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan. Kemudian juga dilantik yang keempat adalah Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian yang berikutnya yang dilantik adalah Sony Haribudi Tomo Harmadi selaku Wakil BPS ya. Nah, kemudian yang keenam adalah Nugroho Sulistyo Budi, Legend Nugroho Sulistyo Budi Purnawirawan ya, selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Inilah 6 pejabat yang dilantik pada 19 Februari kemarin ya. Mudah-mudahan ini semakin memperbaiki kinerja, meningkatkan kinerja dari Kabinet Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi